Nah, formasi dan latihan rohani kita tuh ingat ya, formasi itu kayak susunannya atau rumusnya. Ada fondasi, ada purification, ada deifikasi. Ya, seperti itu. Fondasi, proses, teosis. Itu formasinya. Atau tadi saya pakai istilah gambar menuju rupa. Gambar berproses menuju rupa. Gambar dipahat menjadi rupa. Gambar dikandung dalam rahim lalu menjadi serupa. Kan gitu. Ya. Atau sering kali saya sebut titik-titik ini. Baru ada askese, ada purification, baru nanti menuju teosis. Nah, titik-titiknya apa yang di bawah fondasi tadi itu? Fondasinya apa tadi? Kristus. Nah, fondasinya Kristus. Yang pernah saya share bukunya ini, fondasinya adalah Kristus. Ya. Kalau fondasinya itu adalah Kristus, maka kita harus tahu siapa dia. Ya kan? Nah, dia berarti kalau belajar Kristus atau mau tahu tentang Kristus ya kita belajar teologi. Belajar teologi itu berarti belajar tentang Kristus. Belajar tentang Kristus berarti belajar tentang Allah Tritunggal dan inkarnasi. Lalu siapa Allah? Allah Tritunggal. Lalu dia berinkarnasi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, dari maut. Ya, sehingga kita bisa mengalami kelahiran baru. Itulah kita mewarisi benih ilahi. Nah, ini semua namanya apa? Fondasi. Jadi fondasi itu karya Kristus yang berujung kepada kelahiran baru. Kelahiran baru oleh Roh Kudus yang kemarin kalian sudah bahas ini. Sehingga kita dihidupi oleh Roh, kita kemarin kita belajar kita punya benih ilahi, itu fondasi. Lalu kita taat, itu fondasinya. Ya, kita lahir dari Roh, born of Spirit. Itu fondasinya. Lahir baru menjadi manusia baru atau anak-anak Allah yang mewarisi benih ilahi yang terdiri dari iman dan anugerah. Nah, itu. Ya, kita jadi anak-anak Allah ini yang dihidupi oleh Roh, ya. Nah, terus ada istilah lagi kita berpakaian Kristus. Pakaian kita adalah pakaian baru. Nah, ini istilah-istilah di dalam kitab suci ini kalian perlu baca. Ya, memang nggak bisa semua dibahas di kelas. Makanya ada tugas baca, tugas akhir ini. Ya. Nah, kalau fondasi kita tadi adalah Kristus dengan karyanya. Siapa Kristus? Allah Tritunggal dan inkarnasi. Seperti apa Allah Tritunggal? Kalian baca. Seperti apa inkarnasi? Kalian baca. Lalu dia mati dan bangkit. Nah, itu yang disebut dengan penebusan Kristus. Jadi dia bukan hanya berinkarnasi jadi manusia, tapi dia juga mati dan bangkit. Ya, maka nanti di sini dipelajari tentang karya Kristus di sini sampai dia naik ke surga. Nah, lalu oleh Roh Kudus karya dia itu dicurahkan di setiap zaman, di setiap generasi sampai sekarang dan seterusnya. Karena ada Roh Kudus yang mencurahkan karya Kristus yang di atas kayu salib itu. Dicurahkan kepada kita dalam wujud benih ilahi. Tapi kita meresponinya dengan iman. Lalu lahir baru dengan dibaptis, ya. Nah, pembaptisan dan sebagainya ini semua ada di sini. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Fondasi. Ya. Apa? Fondasi. Ini ya, fondasi. Nih. Nah, setelah fondasi
Apa itu tadi? Baru kamu bisa menuju ke tahap berikutnya yang disebut dengan apa? Proses. Apa itu prosesnya? Hah? Apa? Iya, baru namanya askesis. Di sini purifikasi dengan cara latihan-latihan tadi. Apa itu latihan-latihannya? Ada latihan jiwani, latihan badani. Misalnya kayak berdoa, ya. Minggu lalu diajarin apa? Latihannya apa? Pak Niko kan? Oke, latihannya apa? Oh itu Pak, membuat aplikasi dan kontribusi Iya, bahannya apa yang diajarin? di Ya, kemarin apa? Tentang Pak Niko udah ngajarin apa? Ya, latihannya kan kemarin Pak Niko ajarin tentang filokalia kan? Ada Ibu Priska ngajarin apa kemarin? Logismoi. Nah, terus logismoi. Ada nepsis. Nah, itu semua adalah latihan. Ya. Nah, misalnya kalau buku ini ya dia ajarin tentang ada nepsis di sini, askesisnya, nepsis ini. Oke. Kalau Bu Sutriska kemarin ngajarin apa? Hegemonikon. Nah, ini dia. Ini latihannya namanya. Paham ya? Jadi kayak yang diajarin oleh ini yang diajarin Pak Niko, Bu Sutriska ini latihannya di sini. Ini namanya apa? Filo. Latihan. Ya, bagaimana memahami latihannya, bagaimana aksesisnya. Oke, ini kebajikannya, kasih, ya, pemurniannya, pencerahannya. Ini istilahnya apa? Askesis itu apa? Latihannya. Terus ini kebajikan, seperti kasih, perbuatan baik, purification, pemurnian, penyucian, iluminasi, pencerahannya. Nah, ini semua nanti dipelajari di buku halaman berapa ini? Latihan nih, mulai dari mana? Bab 2-nya, purifikasi, yaitu ini. Nah, ini kalau disingkat jadi topik apa? Filokalia. Oke. Baru yang terakhir apa? Setelah itu kita mencapai yang namanya DI. Ini. Oke. Tetapi fondasi jangan lupa, kita udah belajar di sini. Ya. Nah, gambar di sini. Gambarnya apa? Kalau kan saya udah jelasin ya, gambarnya adalah Allah, kita dicipta menurut gambar Allah, maka kita harus tahu gambar kita seperti apa. Oh, ternyata adalah Kristus dan kita pelajari itu di dalam teologi. Ya kan? Teologinya. Jadi belajar teologi adalah kamu belajar tentang gambar Allah. Kalau kamu belajar tentang gambar Allah, kamu belajar tentang Kristus. Kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang siapa? Dirimu sendiri. Ya, sama seperti kamu dikasih gambar, lalu kasih tugas untuk memahat sesuai gambar itu. Makanya kamu harus pelajari gambar itu. Hidungnya kayak gimana, mukanya gimana, rambutnya seperti apa, kan gitu ya. Tubuhnya dan sebagainya. Nah, waktu kamu belajar teologi itu, belajar tentang Kristus itu. Tubuh Kristus, muka Kristus kayak gimana, dan sebagainya. Nah, itu. Ini jangan lupa, ini namanya formasi rohani kita. Ya, jadi kalau di sini gambar, ya belajar teologinya. Oke, tapi jangan cuma belajar teologinya, kamu harus ada namanya, kalau teologi itu namanya belajar ortodoksinya. Ini istilah lagi ya. Oke. Nah, dari ortodoksi itu kamu mesti latihan. Namanya apa? Ortopraksis. Oke. Latihan, ya.
supaya kamu diterangin namanya ortolatria. Ya, kamu bisa menyembah Allah selama-lamanya. Jadi 3O. Ortodoksi belajar ilmunya, ortopraksis belajar praktiknya, dan ortolatria belajar hidup bergaul dengan Allah. Latihannya ya mengasihi sesama, latrianya hidup dengan Allah, praksisnya hidup dengan sesama. Dasarnya apa? Fondasinya teologi, ortodoksi. Nah, waktu ini kamu belajar seumur hidup ini. Belajar tentang gambar, belajar tentang teologi, belajar tentang tadi ini fondasi kayak lahir baru dan sebagainya atau teologi itu ini kapan? Seumur hidup. Jadi bukan hanya di kelas ini kamu belajar teologinya, sampai atau enggak hanya di tempat ini kamu belajar teologi, sehari-hari kamu belajar teologi, ya sehari-hari kamu belajar teologi. Nah, makanya belajar teologi itu sering saya sebut di sini, mungkin nggak ada di buku ini ya. Belajar teologi itu ya mulai kita bangun sampai kita kembali ke tempat tidur. Dari bangun sampai kita tidur kembali, itulah kita sedang berteologi. Ya, karena kita belajar teologi itu bukan kayak belajar ilmu biologi yang ilmu tentang kodok. Berarti kan harus ada kodoknya nih kan. Kamu bedah itu kodoknya. Oh, kodoknya apa saja. Dulu ada praktek. Kita disuruh bawa kodok, terus kita suruh belah, ya. Kita lihat apa saja yang ada di dalam perut kodok itu. Nah, belajar teologi itu bukan kamu kayak bawa gambar atau alat terus kamu bedah, karena kita nggak bisa lihat atau memegang itu kan. Jadi belajar teologi itu eh, adalah belajar tentang kehidupan kita sendiri, sehingga itu nggak hanya di dalam kelas tapi juga di mana saja di dalam kehidupan kita, ya. Nah, itu belajar teologi. Uniknya di situ. Karena belajar teologi itu kamu kayak bukan kayak belajar tentang kodok atau belajar tentang fisika atau belajar tentang bumi, tentang batu, tentang gunung, tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa kamu bawa ke lab atau kamu teliti secara langsung, tidak. Belajar teologi itu belajar tentang dirimu. Jadi dirimu yang kamu bedah, ya. Dirimu yang kamu harus tahu. Oke? Nah, itu namanya fondasi ini semua. Berarti ini belajar tentang kehidupan manusia. Makanya nanti dalam kelas ini kamu akan diajari berbagai macam teologi. Ya, mulai dari sejarah, tentang pendidikannya, tentang Alkitab. Bahkan udah mulai saya ajarin kalian tentang Kristus. Tentang lahir baru itu apa? Benih ilahi itu apa? Ya kan? Di buku ini. Ini namanya buku apa? Teologi. Tapi kamu harus tahu, belajar teologi itu kita masih di mana? Di sini atau di sini? Belajar teologi itu ada di mana? Masuk teologi ya, baru tanpa satu. Belum selesai. Ya. Jadi walaupun kita tahu banyak teologi, kita masih di fondasi. Nah, harus berproses nih supaya menjadi sempurna. Tapi belajar teologi itu sudah langkah yang benar. Kalau kamu lanjutkan, kalau kamu nggak lanjutkan, ya kamu hanya satu tangga, nggak sampai ke atas gitu. Namanya. Nah, harus naik sampai selesai. Karena tujuan kita di sini. Ya kalau cuma naik tangganya satu ya belum sampai sana. Kita harus naik terus, ya.
Oke, nah sehingga nanti kamu makin lama makin belajar ini ada banyak hal yang akan kamu pelajari. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa ke sini. Tapi kalau kamu nggak bisa ini, kalau nggak belajar ini dulu, ya, nah, baru dari sini baru bisa ke sini. Jadi nggak bisa lompat gitu, atau terbalik nggak bisa, dibalik nggak bisa, atau lompat juga nggak bisa. Harus berurut fondasi, proses, teologi dari gambar menuju rupa. Dan lahir baru, askese, ya, ini dari teologi sampai teosis. Yang tadi saya bilang, dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur balik. Dari kamu hidup ya sampai mati. Nah, ini namanya formasi. Ini diingat. Ini formasi rohani, formasi hidup kita sendiri. Ya, sehingga belajar teologi itu ya terus nggak berhenti hanya di kelas ini, atau nggak hanya berhenti waktu kamu sudah selesai kuliah. Enggak, kamu akan terus belajar di sini, tapi sambil naik kelas. Kayak kamu SD, kamu belajar kan? Emang udah tamat SD nggak belajar lagi? Belajar. Tapi kamu naik kelas kan? Ya. Jadi SMP, naik tangga yang kedua. Setelah naik tangga kedua, kamu berhenti belajar? Ya. Belajar lagi. Tapi naik kelas kan? Naik jadi SMP. Sama. Kita belajar terus. Tapi naik kelas. Sampai kapan, Pak? Sampai kita mati mencapai teologi. Kamu juga sekolah tuh begitu, ya, sampai SMA, kamu belajar terus lagi, kuliah S1, belajar lagi sampai nanti udah S3, ada lagi nggak? Ada lagi, kamu belajar ambil gelar yang lain lagi, atau kamu belajar jenjang ilmu yang lain, jadi gelarmu jadi banyak. Gak akan habis namanya belajar. Tapi waktu kamu belajar, ada naik tangga, sampai terakhir nanti teosis. Gitu. Ya. Nah, itu yang diajarkan oleh, nanti hari ini dilanjut ya. Latihannya itu di sini nanti. Di topik latihannya itu harus dikerjakan. Nah, latihannya banyak. Nah, semester 1 ini kita fokus kemana? Fokusnya adalah saya integrate dengan tadi saya bilang cara menulis artikel, ya. Sehingga kalian belajar latihannya itu adalah tentu selain yang tidak diajarkan di sekolah ini ya, misalnya ibadah itu latihan. Kita ibadah hari Minggu, kita bernyanyi, kita berdoa, baca Alkitab, itu udah rutin. Itu akan terus, karena tadi namanya proses itu kan mengikuti kita belajar. Kamu berhenti belajar, berarti berhenti berproses. Maksud saya, sama kayak kamu masuk SD nih, tapi kamu nggak mau belajar, tidak mau belajar atau nggak mau belajar sama sekali, bisa lanjut naik? Tidak. Prosesnya berhenti kan? Iya. Nggak bisa ke SMP kan? Kamu tidak naik kelas, tidak bisa SMA, tidak bisa SMA, kamu nggak bisa lanjut kuliah. Karena apa? Kamu berhenti di belajar. Di fondasinya kamu berhenti. Sama kayak ini juga. Kalau kita nggak belajar tentang fondasi, belajar tentang teologi itu, ya kita nggak bisa berproses. Ya, nggak bisa berproses, berarti kita nggak naik jenjang. Kayak kamu nggak selesai SD, nggak bisa naik SMP, nggak bisa SMP, nggak bisa naik SMA kan gitu. Nah sama, kamu kalau nggak belajar berhenti berproses, kalau prosesnya berhenti nggak bisa mencapai.
Gitu. Ya, jadi ini harus terus belajar. Nah, belajar ini mulai dasar-dasar. Seperti yang saya ajarkan kali ini itu baca buku itu dasar. Baca buku aja. Baca Alkitab misalnya. Ya, ini 2 buku. Itu latihan. Oke, baca buku doa. Itu latihan. Baca itu gampang. Ya, melakukan itu lebih sulit. Nah, tapi kalau kamu disuruh baca, kamu ada di tahap mana? Nah, kalau kamu baca berarti kamu ada di tahap mana? Fondasi, ya, masih latihan dasar dulu. Ya, waktu kamu baca, kamu belajar. Tapi sekaligus kamu sama kayak waktu kamu di SD nih. Kamu belajar kan? Belajar dengan materi SD. Tapi di saat yang sama kan kamu ada proses di SD. Gitu. Nah, waktu kamu belajar teologi, kamu baca. Baca itu mudah. Lebih sulit lagi kalau kamu disuruh tulis, meringkas, itu lebih sulit ya kan? Kalau baca ya baca aja gampang. Tapi setelah kamu baca, kamu harus bisa meringkas, harus bisa menganalisis, itu lebih sulit. Tapi begitu kamu lebih sulit, kamu naik tangga. Kayak kamu belajar materi kelas 1 SD dengan kelas 5 SD, mana yang lebih sulit? Kelas 1 kan? Kan, kelas 5. Yang bilang iya berarti ngantuk. Nah, kelas 5 lebih sulit kan? Ya. Karena apa? Karena sudah berproses, sudah naik jenjang gitu ya. Nah, sama. Misalnya saya suruh kalian baca gampang, tapi lebih sulitnya tulis gitu. Tapi waktu kamu baca atau waktu kamu tulis, kamu sedang ada di mana? Proses. Di fondasi. Masih belajar soalnya. Ya. Tapi begitu kamu kerjakan fondasi itu, otomatis kamu sedang apa? Berproses naik kelas. Sama kayak kamu belajar di SD, kamu sambil belajar, sebetulnya sedang menuju naik kelas 2. Belajar di kelas 2 sedang menuju kelas 3. Belajar di kelas 3 sedang menuju kelas 4. Makin lama makin belajarnya makin sulit. Kayak gini lah, kalian belajar di SMP, SMA, kuliah, mana lebih sulit? Belajar di SMA dulu atau di sini lebih sulit? Nah, itu. Kalau di sini SMA-nya lebih sulit daripada di sini, berarti salah yang di sini gitu ya. Iya. Pasti akan lebih sulit. Tapi waktu kalian belajar udah lebih sulit, itulah sedang berproses. Ya, maka kelas ini dirancang nanti kalian baca aja. Tapi sambil berproses yang lebih sulit, tulis. Oke. Nah, baca buku doa, baca buku sains, itu kamu masih ingat, kamu masih di sini. Tapi kamu juga sedang berproses. Prosesnya apa? Ya latihan. Latihannya. Kalau kamu malas, berarti latihannya jelek. Kamu rajin, latihannya bagus. Tapi waktu kamu sedang latihan, kamu sedang apa? Belajar. Belajar tentang fondasi. Belajar tentang gambar. Paham? Kamu belajar tentang fondasi, kamu belajar tentang gambar, sekaligus kamu sedang belajar berproses, namanya askesis. Ya, askesisnya ya di situ. Tekun nggak ini bacanya? Doanya tekun nggak? Atau baca Alkitabnya tekun nggak? Itu namanya askesisnya. Oke, nah ini ada baca bukunya, lalu saya suruh baca apa lagi? Nah ini dia. Ini kita mau bahas salah satunya ini. Ini juga gampang. Saya nggak suruh kalian itu sulit-sulit. Oke? Termasuk di kelas ini. Di kelas ini kalian bukan membaca, tapi apa? Iya, menyimak, mendengar. Nah, waktu kamu mendengar, pakai apa? Nah,
Mendengar pakai telinga dan hati, ya kan? Otak main, gitu. Oke, telinga terutama. Waktu kamu mendengar apa? Materi. Mendengar tentang fondasi. Tapi sekaligus apa? Berproses. Karena kamu berproses itu kan artinya kamu naik tingkat. Kayak tadi kamu belajar di SD, belajar terus pasti naik tingkat kan? Nggak mungkin kamu 6 tahun SD-nya kelas 1 terus nggak pernah naik. Nah, oke. Nah, kalau kamu belajar misalnya di kelas, belajar sendiri dengan membaca, menulis, apapun ini latihannya, belajarnya itu adalah kita sedang ada di fondasi. Nah, waktu kamu mendengar, makin lama kamu akan dengarnya makin banyak kosakata baru, makin sulit. Itu namanya berproses. Jadi proses ini akan semakin sulit. Ya, sama seperti kalau bayi baru lahir, ya dia hanya dikasih susu, bubur. Tapi makin dewasa dia, makanannya makin keras, ya kan? Ya. Dari susu jadi bubur, jadi nasi, dari nasi jadi batu. Oke, misalnya jagung dan sebagainya kan. Nah, kalau kita di sini juga sama. Kamu belajar makin lama, kalau makin sulit berarti berproses. Ya. Nah, waktu kamu berproses, misalnya nih, kamu diajarin tentang baca buku doa. Berarti kamu baca. Itu kamu belajar. Tapi waktu kamu baca itu, kamu sedang latihan. Nah, lalu latihannya itu kan harus sampai yang namanya kebajikan. Nggak cuma askeser, tapi kebajikan. Kebajikan itu berarti dikerjakan perbuatan baik. Oke. Nah, dikerjakan mungkin sulit. Nah, itu namanya berproses. Jadi kamu lihat ya, mulai dari baca sampai actioning. Ada lagi. Baca sampai kamu lakukan. Baca sampai action. Baca lebih gampang. Tapi waktu kamu action sulit. Ya. Nah, misalnya baca setengah jam ketimbang 2 jam lebih sulit 2 jam. Gitu. Ya, ini pahamnya. Nah, waktu kamu action di sini, berarti kamu sedang ada di mana? Wajib. Ya, waktu kamu sedang action, kamu ada di level ini, kebajikan. Tapi waktu kamu lagi di level kebajikan, misalnya tadi baca doa itu kamu benar-benar doa. Kalau ada kan orangnya hanya bacanya, ya pokoknya menuntut tugas saja baca. Iya. Ya dia baca, benar ini terpenuhi. Dia latihan nggak? Iya latihan, intinya dia baca. Tapi dia nggak sungguh-sungguh asal baca aja. Berarti nggak memenuhi yang namanya kebajikan. Gitu. Ya, kalau ini nggak terpenuhi, yang nggak ada purification. Ini yang nggak ada, apalagi ini gitu. Jadi hati-hati, di proses itu adalah banyak tangga. Kita jangan puas, oh sudah naik 2 tangga, sama kayak kamu masuk kelas SD. Oh kamu puas sudah kelas 5, saya nggak mau lagi kelas 6, ada gitu? Iya. Atau kamu sudah puas sampai SMP aja, nggak mau SMA, kan nggak ada ya? Makin terus kan, makin tekun kan? Ya kecuali kamu memang ya itu tadi udah bosan hidup kan? Tapi kan nggak ada yang bosan hidup di sini. Berarti prosesnya makin sulit. Harus makin sulit. Kalau makin mudah, tidak ada proses. Ya, itu aja kuncinya. Harus makin sulit. Karena kamu nggak hanya belajar gampang. Tinggal duduk, baca itu belajar. Tinggal mikir, nulis itu belajar gampang.
Tapi ternyata ada prosesnya ini. Prosesnya adalah askese. Tekun nggak ini? Jangan-jangan belajarnya cuma hari ini. Besoknya udah males. Nah, berarti askesenya kurang. Paham ya? Ini ya. Iya. Ini di sini kan belajar nih. Tapi tekun nggak askese? Oh, tekun. Seperti ini latihan nih. Ujian buat kalian tiap minggu. Tekun nggak ini? Makanya tugasnya tiap minggu. Untung nggak tiap hari. Tapi isinya juga tiap hari sih ya. Dulu lebih parah yang tingkat lalu. Tiap hari saya sudah baca dan buat laporan. Nah, kalian ini ya 1 minggu aja yang penting selesai. Oke, tapi askese namanya. Tapi askese berhenti di situ. Walaupun nggak tiap minggu, tiap hari cukup. Enggak. Ternyata harus. Berarti apa yang kamu pelajari dikerjakan. Nah, misalnya kamu baca tentang tentang ketekunan, ya kamu kerjakan berarti tekun. Oh, tentang kasih, tentang doa, kamu praktekkan doa suci. Walaupun kamu baca buku doa atau walaupun kamu tuh dengar khotbah, duduk diam, belum tentu kamu dengar khotbah. Nah, tapi kalau kamu baca buku doa dan hatimu benar-benar berdoa, baru di situ ada kebajikan. Karena kamu sungguh-sungguh kan. Mana lebih mudah? Baca saja atau benar-benar doa? Bacanya doang. Ya kan? Kayak mana lebih mudah? Kamu duduk di gereja dengan sungguh-sungguh dengan khotbah. Ya duduk aja tapi pikiran di mana-mana. Ya kan? Tapi kalau yang sungguh-sungguh dengan khotbah sedikit sekali. Sulit sebenarnya. Ya. Karena butuh kebajikan. Lebih tinggi soalnya. Kayak tadi ilustrasinya kamu belajar di SD, di SMP lebih sulit. Nah, tapi kalau kamu tahu itu adalah sesuatu yang sulit, berarti kamu sedang apa? Proses. Iya. Kalau makin mudah, tidak ada proses. Itu harus makin sulit. Ya. Gitu. Nah, contoh tadi baca buku doa di fondasi. Nah, kamu latihannya, tekunnya itu di askese. Tapi kalau kamu baca buku doa, kamu benar-benar berdoa itu di kebajikan. Lebih sulit. Tapi ketika kamu doa, nggak selesai nih. Ada orang Farisi juga banyak doa. Dengan pungut cukai sama-sama berdoa. Tetapi doa mana yang diterima sama Tuhan? Pungut cukai. Ya kan? Kenapa? Doa orang Farisi ditolak. Iya, karena dia nggak sampai ke tahap proses yang berikutnya. Yaitu apa? Pilih. Doanya nggak membuat dia jadi makin benar. Makin dibenci Allah. Makin nggak disukai Allah. Begitu. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini ya, prosesnya ya. Mana penghapusnya? Nih. Ya, misalnya nih ya. Baca, ini paling gampang. Boleh ya, spidolnya. Nih, baca. Baca contohnya nih, saya suruh kalian baca buku doa. Ini di mana? Fondasi. Habis itu kamu tekun nih. Waktu kamu baca, kamu tekun. Itu di mana? Proses. Tapi kamu benar-benar doa. Bukan cuma sekedar memenuhi tugas. Gitu. Ayo, ini siapa yang sekedar memenuhi tugas? Berarti kalau itu tiap minggu dikerjakan, kalian cuma sampai di sini. Enggak, ininya udah keputus. Tapi kalau kamu lanjut, nggak mudah kan? Makin susah.
Kayak bayi kan minumnya enak susu. Tapi makin besar nggak mungkin kasih susu terus. Ya kan? Kasih batu makan. Orang salah makan batu lah. Bukan ya. Sagu ya. Apa? Mbak, Nih, doa makin sulit. Tapi doa ada sulit, tapi ada lagi nggak? Ada. Apa? Iya, ini apa? Purification, pemurnian. Iya. Fokus lah dan suci. Ya. Nah, tadi saya kasih contoh soal orang Farisi. Sama-sama berdoa gitu. Orang Farisi tekun berdoa, mesti tekun. Nih, berdoa nggak? Iya, dia berdoa di bait suci kan. Tapi memurnikan dia? Enggak. Nah, kita berdoa nggak? Tekun nggak? Serius nggak? Oh iya. Tapi banyak orang Kristen berdoa sungguh-sungguh, nangis-nangis. Begitu dia keluar dari gereja, ngamuk-ngamuk dia, maki-maki orang, nyumpah-nyumpahin orang, ludah-ludahin orang. Nah, itu berarti nggak masuk. Nah, setelah kamu berdoa, kamu makin suci, ya kamu harus makin sulitnya itu juga. Mana lebih mudah, sabar atau tidak? Lebih mudah yang mana? Yang tidak. Yang tidak. Iya kan? Ya, Pak. Nah, berarti ini kesucian ini makin Sulit. Tapi ada orang yang bisa sampai di sini. Ini contohnya adalah orang sini. Orang kudus. Tapi kembali lagi, setelah mereka pilih, mereka mengalami pencerahan. Ada yang udah suci jatuh dalam kesombongan. Ya, dia jatuh ke dalam dosa lagi, balik lagi dari nol. Gitu. Nah, contohnya itu Petrus. Petrus, dia udah sampai level ini, ikut Tuhan. Tapi dia menyangkal balik lagi. Karena dia belum mengalami pencerahan dari Roh Kudus Pentakosta. Dia doa nggak? Doa. Ya. Dia ngalami pemurnian nggak? Petrus itu. Iya loh. Dia makin ikut Tuhan itu dia makin menderita. Iya kan? Dia meninggalkan orang tua. Dia meninggalkan pekerjaannya. Dia tekun. Dia doa, ya. Makin dibentuk, Petrus makin disucikan. Tapi udah mengalami pencerahan waktu sebelum Pentakosta belum. Akhirnya ya dia jatuh dalam kesombongan. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal aku. Ya kan? Benar. Nah, berarti dia belum mengalami pencerahan. Walaupun dia sudah sampai level suci itu mau menyerahkan nyawanya buat Tuhan. Salah satu scene itu kan Matius, dia berani menyerahkan nyawanya. Tapi nggak berhenti di situ, makin sulit lagi. Ada yang mengalami pencerahan. Nah, jadi kamu misalnya contoh kasus doa, kamu makin hidupmu makin suci dengan doa itu, dan kamu makin dicerahkan. Artinya apa pencerahan ini? Kamu makin bukan siapa-siapa. Petrus, kenapa kok dia gagal? Walaupun dia udah siap mati-mati nih sama Tuhan. Kenapa kok dia gagal? Karena dia masih menganggap dirinya hebat. Nah, waktu
dia dicerahin oleh Roh Kudus, nggak apa-apa. Nanti kalau dia dicerahin oleh Roh Kudus, maka dia baru sadar dia bukan siapa-siapa. Jadi kalau kamu alami namanya pencerahan di sini, ya, kamu bisa mempertahankan ini. Oke, pelan-pelan. Itu nanti dia nyalasin karena mati tanpa di sadar. Dari tadi lampunya suka restart gitu. Ini PLN-nya banyak yang belum bayar listrik. Jadi dia ngambek. Nah, oke. Nah, sampai pencerahan. Ini seperti contoh kasus tadi Petrus. Makin sulit. Nah, waktu Petrus mengalami pencerahan, hidupnya makin sulit. Gitu. Sampai dia mencapai yang namanya apa? Teosis. Nah, dosis itu kamu berarti di sini serupa. Contoh kasus doa. Dari doa kamu menjadi begitu suci, kamu makin ngerti siapa dirimu, kamu bukan siapa-siapa. Dari situ kamu hanya lihat Kristus. Jadi kamu jangan sombong dengan doamu, dengan usaha-usahamu, enggak lagi. Maka Kristus, Paulus itu bilang, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau kamu sudah sampai di sini, kamu akan lihat, oh, aku seperti Paulus bilang, ya, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, berarti kalau ini kita sudah sampai di sini. Ya, jadi sekali lagi, lihat formasi rohani kita. Makanya Paulus itu, Matius itu bilang, jalan yang kita lalui itu adalah bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Kenapa sempit? Banyak malam. Kenapa sempit? Karena sulit. Ya, orang nggak suka lewat jalan sempit. Banyak orang lebih milihnya jalan lebar. Kenapa jalan yang lebar? Lebih mudah. Ya kan? Jalan yang sempit lebih sulit. Kayak kita masuk ke gang-gang sempit itu kan jalannya lebih sulit, nggak bisa cepat. Kalau jalan lebar, kita bisa cepat, kita bahkan bisa berlari. Nggak hanya jalan, tapi lari juga bisa. Tapi kalau jalan yang sempit, kita lari-lari ya kita gitu. Tetapi itu jalan yang sempit, jalan yang sulit, jalan yang pelan, jalan yang butuh hati-hati, butuh proses, butuh kesabaran, butuh ini semua. Oke? Nah, ini our formasi kita. Paham? Oke, jadi contohnya, misalnya ya, sudah paham. Misalnya saya suruh kalian baca buku doa. Baca nggak? Baca. Berarti masih sangat. Kalau kalian baca, namanya fondasi itu berarti belajar. Yang namanya belajar itu berarti kalian harus bisa apa? Kayak kamu di SD nih. Belajar di SD atau di SMP. Kamu namanya belajar, supaya guru tahu belajar, kamu dikasih apa? Tugas misalnya, latihan, ujian, ya kan? Ulangan. Intinya apa sih? Dikasih ulangan, ujian itu sama gurumu. Iya, supaya dia tahu nggak, kamu paham tahu nggak, nah gitu. Jangan-jangan gurunya jelasin apa, udah jungkrik di situ kan? Kamu nggak paham. Nah, berarti kalau nggak paham nggak belajar. Berarti fondasinya gagal. Kan gitu. Oke, anggaplah kamu baca terus nggak ngerti, baca aja. Ya, diulang. Nah, di kelas nanti dijelasin. Oke, ini belajar di sini. Makanya belajar itu saya ajarin kalian apa? Meringkas. Ini tujuannya kamu belajar dengan benar.
Kalau asal baca aja kan, ya udah kayak kamu baca koran aja. Belum tentu kamu ngerti yang kamu baca. Ya, dulu waktu SD baru bisa belajar baca, saya suka sekali baca. Pokoknya apa aja dibaca, ya supaya lancar gitu. Ngomong bahasa Indonesianya lancar gitu. Ya karena dulu kan kita pakai bahasa ibu ya semua. Ngomong bahasa Indonesia belepotan kan. Nah, caranya belajar baca aja. Tapi apa yang dibaca orang ngerti, nggak ngerti gitu. Nah, kita harus belajar ngerti. Maka kamu saya suruh ringkas sampai kamu suruh nulis apa kontribusi. Itu tahap kita belajar. Ya, tetapi kalau hanya baca aja selesai, enggak. Kamu mesti waktu kamu baca, kamu sedang berproses. Nah, sebetulnya ini askese. Lihat, kamu berproses sebetulnya di sini. Ya, jadi begitu kamu baca, kamu sedang berproses mulai dari tahap yang paling dasar. Proses paling dasar itu apa? Askese. Tekun atau enggak? Begitu kamu baca, masuk askese. Tapi askese itu nggak cuma hanya hari ini. Besoknya gimana? Besoknya gimana lagi? Kan gitu. Makin tekun, oke, good. Ini lewat, ini lewat. Selesai? Belum. Nah, kamu harus melakoni, kerjakan. Ya kan? Nah, ini namanya, misalnya kalau bahasa buku doa, kamu benar-benar berdoa. Ini namanya kebajikan. Terus dari kebajikan itu, udah mana lebih mudah? Askese atau kebajikan? Askese. Mana lebih mudah, askese atau fondasi belajar? Fondasi. Ya. Mana lebih mudah, meringkas atau kontribusi? Meringkas. Semuanya ada prosesnya gitu ya. Ya. Nah, oke, sampai doa. Mana lebih mudah? Dari doa itu kebajikan sampai menghasilkan namanya apa ini? Purifikasi. Ya. Mana lebih mudah? Kebajikan. Ya kan? Tapi untuk penyuciannya lebih sulit lagi. Misalnya kalau kamu doa, oke, sungguh-sungguh, tapi di sini kamu harus bisa bersabar, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menunjukkan semua kebajikan, mengasihi, harus rendah hati, harus ya segala macam kebajikan ini yang nanti diajari. Nah itu nggak gampang. Tapi walaupun orang bisa melakukan perbuatan baik, mengasihi, rendah hati, ya itu semua agama juga ajarin. Rendah hati, kasih, baik, ya kan? Suka menolong, memberi, bermurah hati dan sebagainya itu bisa. Tapi apakah itu memurnikan dia nggak? Belum tentu. Ada orang yang baik, ada orang rendah hati, tapi belum tentu hatinya, hidupnya itu memurnikan dia. Ya, nah sama seperti contoh orang-orang Farisi tadi, dia banyak doa, tapi nggak memurnikan hidupnya. Tuhan nggak mendengar doanya. Nah ini berarti verifikasinya kayak tadi contoh apa lagi? Petrus, ya kan? Nah, Petrus bahkan sampai di sini dia, tapi dia gagalnya di sini pencerahannya. Dia masih bahkan rela mati buat Kristus dia. Ini pencerahannya gagal. Kenapa? Dia masih belum mengerti. Nah, pencerahan ini adalah kamu mengerti kan? Oh, ternyata aku bukan siapa-siapa. Nah, itu pencerahan. Kamu ngerti seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes Pembaptis, aku makin kecil,
Kristus makin besar. Atau Paulus mengatakan, hidupku bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kamu makin bukan siapa-siapa gitu. Ya, jadi kita nggak ngejar tujuan yang lain lagi selain kamu ngejar Yesus ini. Nah, itu sulit. Jadi kalau kita sampai tahap pencerahan ini, ya kita udah nggak menginginkan apapun, harta, keluarga, bahkan orang tua, bahkan harta milik, jabatan, status sosial kita, pendeta kita mungkin ya. Kamu mungkin sudah jadi pendeta besar nanti, kamu tanggalkan itu semua. Kamu nggak ngejar lagi jadi ketua sinode, nggak kepingin lagi. Atau istri pendeta yang paling hebat, senias, nggak kepingin lagi. Atau jadi pendeta paling top di kampungmu, kamu nggak kepingin lagi. Nah, karena apa? Kamu sudah mengalami pencerahan. Ya, di sini kita sudah sampai tahap seperti Petrus yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Seperti Paulus yang mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Atau Yohanes Pembaptis mengatakan, aku makin nggak ada, tetapi Kristus. Ya. Nah, kalau udah sampai di sini, berarti patung kita itu udah mau jadi. Ingat pahat ya, pahat patung. Berarti prosesnya udah 90%. Tapi belum sempurna memang. Tapi udah bisa kelihatan ini patung cewek atau cowok. Atau ini patungnya mirip siapa, nggak bisa kelihatan. Ya kan? Tapi kalau masih di sini, masih kasar. Oke? Kita pahatnya belum berbentuk. Nah, makin di sini, oh makin terbentuk dikit. Naik lagi, udah mulai nampak hidungnya, pahatnya udah mulai kelihatan wajahnya. Oh, tahu ini cewek atau cowok yang dipahat, ya kan? Makin ke sini, makin sempurna, sampai ini sempurna. Nah, itu namanya dari pencerahan sampai paham Kak? Ini formasi gitu. Paham Pak. Misalnya saya suruh kalian nanti baca doa, baca buku sen. Misalnya baca buku sen, kenapa sih kita harus baca buku ini? Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa sih Bapak itu ngajari tentang baca ini dan itu? Itu semuanya nanti di tahap belajar. Ada artikelnya semua, gitu. Misalnya, nih. Di tahap belajar itu pokoknya pertanyaan kalian adalah apa yang kamu pelajari dan mengapa, bagaimana, itu semua di tahap belajar. Belajar itu kan bertanya, apa itu? Kenapa ya? Why? Gimana ya? How? Ya kan? Di mana? Where? How? Bagaimana? Apa? What? Nah, itu. Ini bertanya dan ada jawaban. Oke. Nah, jadi kenapa kok kita baca orang-orang yang kudus? Ada penjelasannya. Ini panjang. Ini namanya kamu belajar. Nah, setelah kamu belajar, kamu nggak cuma baca, tapi kamu perlu refleksi. Ini namanya belajar. Selalu gitu. Di sini ditekankan gitu. Ya, kamu baca, kamu refleksi. Refleksinya macam-macam, bisa bentuk ringkasan, sampai nanti konklusi. Nah, misalnya ini. Kamu baca, nih, ringkasan. Ya, kenapa kok kita mesti baca saya? Ini ada jawabannya di sini. Apa itu? Nah, analisisnya. Apa hal yang baru yang kamu dapat? Kenapa kok kita mesti baca orang kudus? Karena
Mereka adalah orang kesatuan kosmik dengan gereja. Mereka punya peran penting. Ada hubungan antara gereja di bumi dan di surga. Nah, itu semua belajar tentang teologinya. Tapi jadi lebih jelas kalau kamu bikin analisis. Makin jelas lagi, kamu bikin implikasi. Ya. Terus makin bagus lagi, kamu bikin kontribusi. Sehingga belajar Zen itu bisa memperkuat imanmu, mendalami spiritualitas, memahami dirimu, nah dan sebagainya. Nah ini di sini namanya kamu belajar. Tapi kamu bacanya nggak hanya hari ini, rajin. Nah, jadi tekun. Berarti berproses makin sulit. Ya, baca 1 kali dengan baca 100 kali, mana yang lebih sulit? Berarti masuk ke askese yang lebih sulit. Tapi baca 100 kali disuruh lakukan 1 kali, mana yang lebih sulit? Lakukan. Itu jauh lebih sulit melakukan. Nah, melakukan itu namanya baji. Itu lebih sulit. Mana lebih sulit lagi? Melakukan dengan memurnikan dirimu. Mana lebih sulit? Memurnikan dengan mencari pencerahan. Pencerahan itu artinya lagi mengerti kamu bukan siapa, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Nah, itu harus ingat. Seperti Petrus yang masih mau gagah-gagahan, taunya menyangkal. Tapi setelah dia mengalami pencerahan di Pentakosta itu, dia baru ngerti dia bukan siapa-siapa. Ya, oke, baru sampai dia mengalami Yesus. Nah, kayak gitu. Jadi, kamu baca apa saja? Kamu di sini namanya baca, belajar, menulis, itu belajar teologi. Tapi ingat, itu masih fondasi. Tapi ketika kamu udah masuk fondasi, kamu tuh sedang berproses. Nah, waktu kamu sedang berproses, berarti kamu harus menyadari apa? Makin sulit berarti kamu makin naik kelas, naik pangkat, naik derajat, naik tangga. Ya kan? Ya. Kayak kamu belajar di SD tadi contohnya. Kamu belajar di kelas 1, naik makin sulit, berarti sadar kamu, udah kelas 2 nih. Makin sulit lagi, berarti udah kelas 3. Makin sulit lagi, berarti udah kelas 6. Nah, sama ini kamu nanti semester di sini. Semester 1 udah kayak gini sulitnya. Semester 2 lebih sulit lagi. Semester 7 botak. Enggak botak, tapi gundul ya kan. Oke. Tapi prinsipnya adalah waktu kamu belajar masuk ke dalam proses, kamu harus menyadari makin sulit. Tapi makin sulit berarti makin naik level. Kayak kamu naik sekolah. Kalau makin muda berarti tidak naik kelas, tinggal kelas, ya kan? Kayak Jeffrey itu, kamu tinggal kelas kan? Enggak ya? Kelas 3 gitu terus ya, karena nggak mau makin sulit ya, dia di kelas 3 terus. Iya, kayak kamu kan? Enggak. Nah, kalau makin sulit pencerahannya, prosesnya makin sulit, berarti kita makin naik. Sampai kapan? Sulitnya itu sampai kapan? Tidak ada berhentinya atau ada batasnya? Tidak ada berhentinya. Sampai kamu sempurna. Ya, nah begitu kamu di sini, ini namanya apa? Sempurna. Ya,
Sempurna itu berarti kamu masih berproses kak. Iya. Terus berproses makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Tidak akan pernah berhenti prosesnya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita semakin sempurna, sempurna, sempurna. Tidak pernah yang namanya kamu berhenti berubah. Terus makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Karena dalam Tuhan itu tidak ada batas. Ya, Allah itu nggak bisa dibatasi. Iya. Ya, kamu makin ngejarnya makin sempurna, makin sempurna. Tetapi kita udah di level ini, ya, kita udah melewati ini semua. Nah, ini nggak ada batasannya, ini terus akan makin sempurna. Ya, itulah namanya kita mengalami hidup kekal, berarti nggak ada batasannya. Hidup berarti hidup terus, sempurna terus gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, Pak, pertanyaan saya mengenai tugas kemarin. Nah, tugas kemarin Apa? membedakan kontribusi dengan kesimpulan. Oh iya. Ya, itu saya kurang paham membedakan kontribusi dengan kesimpulan. Sama aja. Jadi simpulan itu ya maksudnya isinya kontribusi. Ya. Nanti kita lihat contoh-contoh lagi kamu lebih paham. Cuma istilahnya aja. Pakai kontribusi kan supaya lebih keren. Ya. Ya kayak paragraf ini. Paragraf ini kan ada namanya konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah kontribusi dari yang warna merah itu. Ya, enggak yang kontribusi yang dari warna merah ini ya di warna hijau ini. Ya, konklusi atau ini hijau ini adalah kontribusinya. Jadi nggak usah dibingungin. Itu kesimpulan itu berarti penutup. Penutup itu isinya kontribusi. Ya, nah ini tahap belajarnya masih. Nah, misalnya ada satu artikel, kita belajar lagi di sini fondasinya. Ya. Nah, waktu kamu baca ini, misalnya nih ya, tentang penghormatan kepada orang-orang kudus. Kamu ngerti dulu, belajar kenapa kok kita disuruh membaca kisah hidup mereka. Berarti kamu timbul pertanyaan, kok dulu enggak ya? Kenapa kok di sini disuruh belajar? Emang ada apa? Kenapa? Tujuannya apa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, kamu bertanya terus, itu namanya belajar. Tapi kamu cari tahu, jangan cuma tanya doang. Cari tahu baru belajar. Kalau nggak cari tahu, ya apa ya, males namanya. Belajar tapi males cari tahu. Nah, ini kamu harus cari tahu. Ya karena baca asli ini salah satu yang saya suruh. Jadi kamu ngerti apa yang kamu sedang kerjakan. Oke? Nah, minggu depan kita mau bahas, saya suruh kamu baca buku doa. Kenapa kok baca doa? Kok harus berdoa? Nah, nanti itu di latihannya dijelasin di buku ini. Ya. Sudah ada Filokalia, buku yang saya kasih itu, ada berapa judul itu? Ada berapa chapter itu? 20 ya. 20 berapa itu Filokalia itu? Yang ini loh. Yang pengantar Filokalia. Itu ada berapa itu? 21 ya atau 20 ya. Nah, itu semua apa? Ini. Ini semua tentang latihannya atau prosesnya ini di sini. Ya, ada sampai nus
itu ada 19 atau 20. Doa puja Yesus ini di sini itu latihannya. Nah, tapi kalian nggak cuma hanya misalnya ya tentang hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Kalian ngerti hawa nafsu itu artinya apa? Bagaimana prosesnya? Seperti apa? Bagaimana cara melawannya? Itu namanya belajar. Ya. Supaya kalian benar-benar paham, maka ya kamu perlu ringkas. Kamu perlu tarik tadi kesimpulan atau kontribusinya. Atau kamu perlu tadi analisis, cari implikasinya, cari aplikasinya. Nah, itu namanya belajar. Ya. Tapi ketika kamu belajar, sekali lagi, kamu sedang berproses. Tekun atau enggak? Nah, tapi kamu ingat, berproses itu nggak hanya berhenti di askese. Ada kebajikan. Oh, berarti makin sulit nih. Ya kan? Ya. Tapi nggak hanya berhenti di perbuatan baik. Kamu harus tambah kudus. Purification. Tapi nggak hanya di situ. Terus sampai teosis. Makin sulit. Tapi makin sulit, berarti kamu menyadari. Berarti kamu sedang berproses. Nah, berproses berarti sedang bertumbuh nih. Ya, seperti kalau tanaman, dia nggak pendek terus, makin tinggi dia. Ya kan? Makin tinggi, baru dia sedang bertumbuh. Kalau nggak pernah tinggi ya, dia nggak pernah bertumbuh. Iya. Habis itu nggak ada buah kan? Oke, ya itu pertanyaannya. Jadi kalau kamu belajar pun, Pak, kenapa kok makin sulit? Ya belajar pun ada prosesnya berarti. Waktu kamu belajar di sini, ya, ini kamu juga berproses. Pokoknya kalau makin sulit berarti makin berproses. Kalau makin mudah, kamu ketinggalan berarti. Sama kamu nggak naik kelas, ya belajarnya itu aja. Ya Pak. Makin mudah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Iya. Oh, kan Pak dari 12 murid Yesus kan ada Petrus yang menyangkal Yesus. Terus kan ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Terus apakah Yudas itu udah termasuk udah sampai ke pencerahan? Iya. Atau Iya. dari Dia gagal. Dia gagalnya di mana? Di sini. Dia udah ikut Yesus tekun ya. 35 tahun. Ya kan? Doa pasti. Oke. Tapi ngalami penyucian, nah ini yang diragukan. Karena motivasinya serakah. Jadi mungkin di sini dia gagalnya juga di sini. Nah, karena di sini gagal ya pencerahan. Kan dia. Ya, ini oke, ini Yudas itu salah contoh kasus yang juga bagus ya. Ada lagi? Ya. kalau misalnya kita gagal dari seperti pada situ Pak, misalnya kita gagal di suci, apakah kita bisa mengulanginya lagi atau mengulang dari awal? Oh, ya ini good question ya. Pertanyaan yang bagus banget. Nah, misalnya nih, kayak Petrus tadi, dia gagal kan? Ya, dia ulangi dari awal. Bukan berarti gagal terus kamu dibuang gitu, enggak. Terus kalau misalkan gagal lagi Pak, ulang lagi. Ulang lagi. Sampai di Seterusnya. ya. Diulang lagi. Sama ya, kayak contoh kamu nggak naik kelas, emang kamu dipecat dari sekolah itu? Enggak Pak, dia bisa. Ada juga. Iya, maksudnya ya berhenti kan keputusanmu kan. Iya. Kayak Yudas kan keputusan dia gantung diri. Iya. Gitu. Tapi Tuhan nggak nyuruh dia gantung diri kan? Iya Pak, enggak. Nah, kalau kamu misalnya nggak naik kelas nih, emang guru kamu pecat kamu? Enggak.
Udah panik, kamu mati aja sana. Ya, atau kamu nggak boleh lagi masuk ke sekolah di sini, kan enggak? Ya paling dia suruh kamu apa? Belajar lebih rajin lagi, ulang lagi tahun depan. Dari awal lagi, semester 1 lagi. Jadi, Ya. siswa. Ya kan? Nah, nanti pertanyaan tadi, misalnya gagal salah satunya di mana? Ya, ulangi lagi dari fondasi. Mulai lagi naik, turun lagi, dasar lagi. Pokoknya kalau kamu gagal, kamu belajar ulang lagi. Kenapa ya gagal? Misalnya kamu gagalnya di doanya, nggak bisa doa ya. Apa ya? Padahal nilai saya bagus. Saya tekun baca, ya dikasih Pak Edi A terus. Ya, gitu. Amin aja kali. Oke, tetapi kamu sebetulnya nggak pernah doa. Mungkin ikut doa ya, ikut-ikut aja. Ya tadi kan saya kasih contoh di gereja, ikut dengar firman ya dengar aja, tapi sebetulnya nggak dengar gitu. Ikut doa, ikut baca. Iya, kayak kamu kan. Nah, udah ngaku nih. Iya. Ya, hampir kita semua. Oke. Hah? Nah, gagal di sini bagus tadi. Berarti kita mulai lagi dari awal. Masalahnya adalah kita seringkali kita nggak mau mulai dari awal lagi. Iya. Kita biarin aja. Nah, kalau kamu mulai dari awal, berarti kamu mulai belajar lagi. Kenapa saya gagal? Sama kan kamu kayak nggak naik kelas gitu, terus kamu nangis malu ketemu teman gitu. Tapi habis itu pasti kan kamu mikir, iya ya. Nah, kamu mikir lagi. Walaupun kamu mulai dari awal lagi, kamu belajar lagi gitu. Ya, bisa gagal berdoa kenapa ya? Mikir lagi. Nah, kamu belajar lagi di sini. Oke, setelah belajar, bikin tekun, coba lagi. Nah, ini nanti ada namanya istilahnya pertobatan dan lain-lain. Oke, kemudian ada pertobatan terus-menerus. Nah, di buku ini ada nanti diceritakan. Ya. Nih. Ini kenapa? Karena ya kita bisa gagal, tapi kita bertobat. Mulai lagi dari awal. Nah, ada air matanya, berarti ada penyesalannya, ada pembelajarannya. Ya. Nah, yang penting kalau gagal, belajar lagi kenapa saya gagal. Akan bertanya why. Nih. Apa yang buat saya gagal? Gimana mengatasinya? How? Supaya tidak gagal. Oke. Nah, baru itu artinya apa? Kamu kembali berproses. Tapi kalau kamu udah gagal, terus kamu nyerah, berarti berhenti berproses. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Soal tugas juga Pak. Apakah analisis dan ringkasan itu memiliki perbedaan atau itu sama saja, sama analisis dan ringkasan itu sama? Oh ya, ya sebetulnya beda ya. Kalau ringkasan itu kayak kita ambil poin-poin pentingnya aja. Oke. Tapi poin-poin itulah nanti itu menjadi analisisnya. Ya, kalau mau dibedakan tuh bisa. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya. Ringkasannya nih poin 1, 2, 3, nah 4, 5, ada 5 poin ini. Nah kalau dianalisis itu ya diuraikan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah sebetulnya ringkasan itu kamu
mencatat, menulis kembali poin-poin penting. Ya kan? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 poin penting, berarti di analisisnya ada berapa? 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada O ya sekarang. Iya, nggak apa-apa. Berarti kalau salah belajar lagi. Iya. Pokoknya kalau kamu sudah sampai sini jatuh lagi ya lagi ke fondasi lagi. Oke. Nah, ini ada 5 nih. Nah, hari ini sebenarnya kita mau baca ini ya. Cuma waktunya udah habis. Kita sambung minggu depan. Nah, datanya ini dia. Tapi nanti saya kasih ya. Datanya ini dia. Ini kita harus baca dulu. Dari baca kamu belajar apa? Belajarnya ini di sini. Ini kamu belajarnya di sini. Kamu bikin ringkasan. Ada 5 nih. Terus analisisnya berarti ada 5. Paham, Lendi? Nah, kalau analisisnya ada 5, dari 5 itu apa hal baru yang kamu temukan? Nah, ini nggak mesti 5, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Oke? Nah, lalu implikasi. Implikasinya dari hal baru ini dan analisis di atas, apa dampaknya buat kamu? Bisa di sini apa? Bisa 3, bisa 2, terserah. Kan saya kasih contoh makan nasi goreng itu loh. Nah, ya. Terus, tapi kalau implikasinya 3, maka aplikasinya apa? 3 juga. Kontribusinya juga 3. Nah, gitu. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, misalnya kayak kemarin ya, itu contohnya mana yang lahir baru ini? Apa? Yang oleh Roh Kudus itu, ini contohnya ya. Sebentar. Bukan anak-anak terang ini, lahir baru oleh Roh Kudus. Nih ya. Ini kan ada datanya. Nah, lalu ringkasannya ada berapa ini? 1, ya. Poin-poin pentingnya 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Maka analisisnya itu ada 5 di sini. Pertama, fondasi. 2, perubahan. 3, persatuan mistik. Oke, ini peran sentral. Cuma saya nggak kasih angka 1, 2, 3. Gitu. Boleh kayak gini, atau kasih poin 1, 2, 3, 4. Ya. Itu kan hanya masalah format aja. Nah, lalu misalnya implikasinya berapa? 4 kan? Maka aplikasinya juga berapa? 4. Kontribusinya 4. Misalnya nih, tentang lahir baru 1. Mistik 1. Ya kan? Peran Roh Kudusnya 1. Udah berapa? 3. Oke, teosis 4. Bertumbuh dengan keseluruhan 5. Karena apa? Karena dari implikasi dan aplikasi ini. Kalau misalkan implikasinya itu ada 4 poin, terus aplikasinya cuma 1 poin, tapi itu digabungkan jadi. Jangan dipisah-pisahin. Misalnya nih implikasinya yang kemarin kita bahas ya, lahir baru oleh Roh Kudus, berarti implikasinya ini ada transformasi radikal. Kita lahir baru bukan perkara kecil, bukan perbaikan kecil, tapi ini perubahan mendasar dalam keberadaan kita, menyatu dengan Kristus. Dan ini mulai perjalanan menuju serupa dengan Allah. Ini implikasinya, ada transformasi. Ya, berarti aplikasinya apa? Iya, kamu sudah ngalamin lahir baru belum?
kamu sudah mencerminkan transformasinya belum? Jadi kamu disuruh refleksi. Oke, implikasinya adalah kita harus mengalami transformasi. Aplikasinya sudah mengalami belum? Sudah mencerminkan itu belum? Nah, itu namanya aplikasi. Misalnya implikasinya adalah pelajaran ini sulit banget, itu implikasi. Karena dampaknya buat saya tuh sulit. Proses itu sulit, misalnya ada implikasi. Tapi aplikasinya apa? Oh, pelajaran ini sangat sulit bagiku. Aplikasinya adalah kamu harus belajar lebih giat. Itu namanya aplikasi. Paham nggak? Misalnya nih, implikasinya bergantung pada Roh Kudus. Berarti aplikasinya apa? Kita harus menerima Supaya bergantung pada Roh Kudus, aplikasinya apa? baca. Iya, misalnya doa. Ya. Ya kan? Apa? Kita perlu memohon bimbingan kuasa dari Roh Kudus. Berdoa misalnya. Itu namanya aplikasi. Ya. Sulit ya? Sulit. Kalau sulit berarti kamu sedang berproses. Oke. Apa? Otomatis gimana? Oke, misalnya nih, implikasinya ada peran Roh Kudus. Berarti aplikasinya apa? Supaya Roh Kudus itu berperan gimana caranya? Kita harus Iya, misalnya disuruh mengucap syukur, taat. Nah, itu namanya aplikasi. Aplikasi itu kayak gini. Implikasi ini, aplikasinya yang kamu kerjakan kebajikannya. Oke. Kalau implikasi udah tahu, misalnya tadi ini ya, kalau ringkasannya poin-poin penting kalau ada 5, berarti analisisnya 5. Nih ya, ngerti. Dari analisis itu hal baru apa yang kamu peroleh? Itu nggak mesti 5, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kamu. Ya. Nah, dari hal yang baru itu dan dari analisis tadi ini digabungkan, kamu berdampak apa buat kamu? Oh, ternyata membaca, menghormati atau memahami tentang orang kudus itu, ini akan membuat saya makin memahami tentang kesatuan umat Kristen dan pentingnya dialog. Nah, makin memahami kehidupan spiritual melalui doa, refleksi, gitu. Pak. Spiritualnya makin naik. Itu dampaknya. Jadi kalau kamu baca Saint, apa dampaknya? Ya, saya makin mengerti tentang teologi gereja. Ya, ini buat spiritualitas. Ternyata baca cerita Saint itu kita jadi ngerti tentang tradisi-tradisi agama orang lain. Nah, misalnya macam-macam lah di sini. Nah, dari situ kalau implikasinya ada 3, maka aplikasinya apa? Ini saya gabungin ya. Ada 3 juga. Misalnya kalau implikasinya adalah spiritualitas, berdampak pada spiritualitas. Maka aplikasinya apa? Ya, doa, refleksi, melayani misalnya. Itu aplikasi. Baru nanti kontribusinya apa? Kalau misalnya kamu berdampak pada spiritualitasmu akan memberikan kontribusi apa? Misalnya kamu makan nih, kontribusinya kamu kenyang, kamu sehat, itu namanya kontribusi. Nah, kalau kamu berdoa, kontribusinya apa? Spiritualitasmu makin naik. Atau di sini, kamu berdoa, kamu makin disuci. Ini yang kontribusi. Ya. Kalau supaya nggak bingung, misalnya ringkas, berarti ini poin-poin penting.
Kamu taruh. Ya. Nah, dari situ kamu bisa dapat analisisnya. Berarti kalau konsepnya 5, maka analisisnya 5. Pak, kalau misalnya kan Pak, di dinasti itu kita mau menilai probabilitasnya 5. Nah, biasanya kita cuma menganalisisnya cuma 3. Gimana harus Ya salah. 5 ya berarti analisisnya 5. Nah, ya, gitu. Lalu kalau udah ada analisisnya, dari situ kira-kira ini ya hal-hal baru yang dari 5 poin itu kamu bisa memadatkan lagi jadi berapa? Itu maksudnya. Itu novelty-nya. Ya. Lalu ini dampaknya apa buat kamu? Supaya berdampak, gimana kamu mengerjakannya? Itu aplikasi. Setelah kamu mengerjakannya, kontribusinya apa buat kamu? Misalnya implikasinya kita disuruh berdampak pada spiritualitas, kerohanian saya. Itu implikasi. Aplikasinya, ya kamu berdoa. Tapi kalau kamu berdoa, kontribusinya apa? Iya. Akan kalau kamu berdoa, kontribusinya apa? Spiritualnya makin naik level ke purifikasi. Nah, itu namanya kontribusi. Gitu aja kayak mata rantai yang saling terkait gitu. Gak usah bingung. Ya, nah tapi nggak apa-apa itu nanti terus akan kita latih Ya, ya, sampai bosan kalian nanti. Kalau sampai yang kayak di sekolah. Iya. Kalau nggak ngerti ya belajar lagi, ngulang lagi. Salah yang ngulang lagi. Pokoknya salah yang ngulang lagi. Sama kamu kayak naik motor jatuh. Iya. Udah nggak berjalan. Apa? Apa? Kan Pak tadi kalau misalkan orang itu kan naik motor terus jatuh, kalau misalkan dia udah nggak berjalan, Ya udah selesai. Ya udah mati, ya udah selesai prosesnya. Maka ini dikerjakan sampai mati. Kan kalau misalnya kamu naik motor kan jatuh, terus kamu kan nggak tinggalkan motornya kan? Iya. Ya udah kamu belajar lagi, naik lagi. Masa misalnya Elna jatuh motor, motornya dia buang gitu. Iya. Paling kamu nangis-nangis dulu, kamu pukul-pukul motornya ya kan? Kamu tendang-tendang tuh motornya. Habis itu ya kamu pasti mau. Ya kira-kira itu contohnya ya. Oke, kita selesai. Nanti kita break dulu. Ya 5 menit terus kita masuk lagi. Nanti Bu Triska akan terusin.